Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Ar-Ra'yu Akal Pikiran sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Saya Alif Darmawan sebagai moderator dan pemateri, dan Malik Abdul Wafi sebagai pemateri 2, Muhammad Iqbal sebagai pemateri 3, dan Ahmad Junaidi sebagai pemateri 4. Materi yang pertama akan saya bacakan. Yang pertama adalah materinya tentang ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtahada, yaitahidu ijtihadan, yang berarti memobilisasi semua keterampilan untuk menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit dilakukan. Secara linguistik, pengertian ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan serius atau bersungguh-sungguh. Sementara menurut istilah, arti ijtihad adalah proses pembentukan hukum syariah dengan mencurahkan semua pikiran dan energi yang dengan serius atau bersungguh-sungguh. Yang selanjutnya adalah singkatnya, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk mencapai suatu putusan syara atau hukum Islam tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Islam, ijtihad adalah sumber ketiga hukum setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad adalah untuk menetapkan hukum yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid, di mana orang tersebut adalah ahli dalam Quran dan hadis. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang metode-metode yang berada dalam ijtihad. Nah, di sini kami menyebutkan ada 6 metode ijtihad, antara lain ijma', qiyas, istidlal, dan seterusnya. Nah, ijma' kalau kita lihat di deskripsi adalah persetujuan atau kesesuaian para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Nah, intinya ijma' itu adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti contoh wig. Nah, pemasangan rambut itu bagaimana hukumnya dalam ranah Islam itu bagaimana? Di dalam pada saat zaman Nabi itu wig itu tidak ada, hukum wig itu tidak ada. Maka para ulama itu melakukan musyawarah dalam menentukan hukum apa yang pantas dalam menggunakan wig itu. Nah, yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain. Nah, intinya qiyas itu membandingkan. Langsung kita kasih contoh itu berupa arak. Nah, arak itu di zaman Nabi itu tidak ada. Yang ada itu cuma khomer. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Itu ada beberapa rukun yang berada dalam qiyas begitu. Salah satunya ilat. Nah, ilat arak dan khomer itu sama-sama memabukkan. Salah satunya. Nah, kita persingkat waktunya. Yang ketiga adalah istidlal. Kalau di deskripsi adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Nah, maksudnya yang ketiga ini mencapai contoh kalau kita melihat itu ada yang namanya Batsul Masail. Nah, Batsul Masail itu begitu memang mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta. Nah, kita mencari di kitab-kitab, kemudian kita tentukan bagaimana hukum ini yang ada di dalam kitab tersebut. Yang keempat adalah masakin al-mursalah. Nah, masakin al-mursalah adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya
baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab dan hadis, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Nah, yang kelima adalah istihsan. Ini bukan istihsan ya, salah ngetik. Istihsan. Nah, istihsan adalah cara menemukan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Nah, yang keenam, yakni adat istiadat atau urf, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang dapat dikukuhkan, tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang masih mau bertanya, monggo sama tanya di kolom komentar begitu ya. Ini mungkin kalau kita bahas semua nggak akan selesai sampai waktu habis begitu ya. Terima kasih. Monggo penyaji selanjutnya. Ya. Selanjutnya syarat-syarat seorang dalam syarat usaha menjadi mujtahid itu ada beberapa syarat. Yang pertama, harus memahami tentang ayat dan sunnah, harus memahami berbagai masalah yang telah diijma'kan oleh para ahlinya. Yang ketiga, harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya. Syarat menjadi seorang mujtahid harus mengerti berbahasa Arab dan ilmunya harus mempelajari semua ilmu. Yang keempat, harus mengerti tentang nasikh dan mansukh. Dan yang kelima, harus mengetahui dan memahami tentang usul fikih. Yang keenam, harus memahami secara dalam tentang rahasia Rasul. Adapun seharusnya syariah. Yang ketujuh, mendalam tentang beluk qiyas. Itu pun syarat menjadi seorang mujtahid. Selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Perkembangan metode ijtihad dalam masyarakat. Hakikat tujuan hukum ilahi harus senantiasa dijadikan pegangan dalam pedoman oleh para mujtahid dalam berijtihad, merumuskan hukum tersunat para alim ulama telah mengembangkan hukum Islam sesuai dengan kemajuan teknologi, sehingga perkembangan Islam di masyarakat menjadi lebih progresif dan fleksibel karena ada tuntutan wahyu. Hukum Islam adalah hukum Allah, ada yang tersurat dalam Al-Quran dan ada pula yang tersirat di balik hukum yang tersurat dalam Al-Quran itu, serta ada yang tersembunyi di balik Al-Quran. Untuk menemukan hukum yang tersirat dan tersembunyi tersebut diperlukan wawasan yang jelas dan kemampuan untuk mencari dan menggali hakikat hukum ilahi, serta tujuan Allah menciptakan hukum-hukumnya. Jika dikaji dengan teliti, hukum-hukum ilahi yang tersurat dalam Al-Quran, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan Allah menciptakan dan menetapkan hukumnya adalah untuk keselamatan atau kemaslahatan hidup manusia, baik berupa manfaat maupun untuk menghindari mudarat atau kerugian bagi kehidupan manusia. Terima kasih.
Kembali ke moderator. Saya kembalikan ke moderator.